Terima kasih Tuhan, karena Engkau bukan Allah yang berada nun jauh di sana. Engkau bukan Allah yang tidak mengerti akan pergumulan dan ketakutan kami. Terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia, menjadi serupa dengan kami, mengalami pergumulan yang sama, merengkuh kelemahan dan ketakutan kami. Bahkan Engkau mengalahkan ketakutan kami di atas kayu salib dan bangkit, supaya kami semua memiliki kemerdekaan dari ketakutan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu itu. Pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jangan biarkan sosok hamba-Mu menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Ampuni hamba-Mu segala cacat dan kelemahannya itu. Dan biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan layakkan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami semua mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Merdeka! 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 Ya, syukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang bisa kita nikmati ya Bapak Ibu ya. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan dengan penuh syukur, upacara bendera, merayakan kemerdekaan ini dengan lagu kebangsaan warna merah putih ya, yang semarak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang kita rayakan hari ini, bukan kemerdekaan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita jujur ya, seberapa banyak dari antara kita yang benar-benar merdeka gitu ya. Kita tidak bicara tentang kemerdekaan ekonomi gitu ya, kemerdekaan dari kemiskinan gitu. Tetapi bukan juga tentang penjajahan gitu ya. Tetapi dari penjajahan ketakutan Bapak Ibu ya. Ketakutan yang menjajah atau menguasai hati dan pikiran kita. Banyak dari kita belum benar-benar merdeka dari ketakutan. Ketakutan akan masa depan, kegagalan, kehilangan, atau bahkan ketakutan yang muncul dari luka masa lalu kita ya. Ketakutan yang kadang bisa muncul dalam bentuk kecemasan berlebihan, serangan panik, atau rasa was-was yang terus membayang. Nah Bapak Ibu, tema firman Tuhan ya, yang untuk bulan ini, minta tolong Pak. Tema firman Tuhan untuk bulan ini yaitu iman dalam pergumulan mental dan emosional. Dan tema khotbah hari ini, kemerdekaan dari ketakutan, itu berusaha menjawab pergumulan jemaat tentang pergumulan mental Bapak Ibu. Kesehatan mental dan kesehatan emosional. Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa Kristus memanggil kita itu bukan hanya untuk merdeka secara lahiriah, tetapi supaya kita juga merdeka di hati dan pikiran kita dari kuasa ketakutan yang mengurung kita. Nah firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8 kita baca sama-sama ya, cuma 4 ayat. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu,
sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, saya mau memutarkan sebuah video pendek ya buat kita semua. Anxiety. Let her go. Anxiety. Ini banyak sekali beredar di media sosial ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di Instagram, ada banyak sekali video yang semacam ini. Dan biasanya dibuat oleh orang-orang yang memang bergumul dengan kesehatan mental mereka ya. Bagi kita mungkin video ini hanya beberapa detik saja Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang bergumul dengan kesehatan mental, waktu gejala itu keluar gitu ya, momen seperti itu keluar, tangan gemetar, napas tersengal gitu, jantung berdebar kencang, keringat dingin, penglihatan kabur, dan pikiran seperti tidak bisa dikendalikan. Dan yang mereka rasakan itu sepertinya berjalan begitu lama dan rasanya seperti selamanya Bapak Ibu. Melihat ini mungkin sebagian kita langsung teringat akan orang yang kita kenal gitu, yang mengalami pergumulan yang sama. Atau mungkin kita sendiri juga pernah merasakannya Bapak Ibu ya. Merasakannya itu, tangan kita gemetar gitu ya, tiba-tiba napas tersengal, jantung berdebar, keringat dingin gitu ya. Dan pikiran kita itu seperti tidak bisa dikendalikan, dan rasa takut itu begitu menguasai kita. Nah Bapak Ibu, ini salah satu wajah dari pergumulan mental. Ya, ini adalah salah satu wajah dari pergumulan mental dan emosional yang seringkali tidak terlihat di permukaan, tetapi nyata ya bagi kita, bagi orang-orang di sekeliling yang mengalaminya. Sayangnya Bapak Ibu, harus diakui kalau kita, termasuk saya gitu, dulu seringkali kurang bijak dalam merespon pergumulan ini ya. Kadang tanpa sadar kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Itu cuman panik, perasaan saja gitu ya. Kurang bersyukur, kamu kurang bersyukur, kamu kurang beriman, kamu kurang berdoa, kurang baca firman Tuhan, kurang waktu sama Tuhan. Berhenti khawatir, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Lalu kita ngomong, jangan overthinking, serahkan saja sama Tuhan. Bapak Ibu familiar dengan kalimat-kalimat ini? Mungkin maksud kita baik Bapak Ibu ya. Maksud kita baik, mau menghibur atau memberikan kesemangat ya. Tapi bagi orang yang sedang berada di titik terendah ya, kata-kata itu bisa terdengar seperti vonis Bapak Ibu. Orang yang sedang bergumul itu jadi merasa bersalah, semakin tertekan, bahkan merasa Tuhan tuh kecewa dengan dia, Tuhan gak sayang dengan dia Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, mereka sendiri itu kadang bingung ya, bingung dengan kondisi mereka ini. Nah saya mengatakan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi supaya kita semua sama-sama sadar Bapak Ibu. Dan itu sebabnya kita perlu belajar dari tema firman Tuhan hari ini, supaya kita tahu bagaimana merespon dengan benar yang membawa pengharapan dan bukannya rasa bersalah. Saya mengamati dan saya mengucap syukur pada Tuhan, saya sekarang bisa melihat kesadaran akan kesehatan mental ini semakin baik Bapak Ibu. Puji Tuhan, gak seperti dulu, banyak gereja dan orang Kristen sekarang mulai memahami bahwa masalah mental itu dan emosional itu nyata Bapak Ibu. Sama nyatanya dengan penyakit fisik kita ya, sama nyatanya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, walaupun kesadaran itu meningkat, kita tetap perlu memahami akar masalahnya, dan lebih penting lagi melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan mental dan emosional itu bukan sekedar masalah hati atau kurang iman. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Pergumulan mental dan emosional itu bukan sekedar masalah hati atau kurang iman. Para ahli kesehatan menjelaskan bahwa penyakit mental itu adalah gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku yang membuat seseorang itu kesulitan menjalani hidupnya secara normal. Nah penyebabnya juga seringkali rumit dan saling berkaitan. Ada faktor biologis. Bapak Ibu tahu di dalam otak kita itu ada kimianya. Dan ada ketidakseimbangan kimia otak yang bisa mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Ada trauma, ada gangguan hormon, atau juga mungkin riwayat keluarga. Ada faktor psikologis, trauma masa lalu, luka batin, pola pikir negatif yang sudah ditanamkan sejak kecil.
Ada faktor sosial, tekanan pekerjaan, kesepian, penolakan, atau stigma dari lingkungan. Jadi Bapak Ibu, penyebabnya itu kompleks dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi di balik itu semua, ada satu realitas yang lebih besar, yaitu memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang rusak, dunia yang penuh ketakutan, kecemasan, dan pergumulan batin. Alkitab jujur menunjukkan bahwa tokoh-tokoh di Alkitab pun pernah mengalami tekanan mental, emosional. Ya, minggu lalu Randy cerita tentang Raja Daud. Raja Daud mengalaminya, Bapak Ibu. Elia, kita tahu semua kisahnya. Ya, begitu terguncang. Ya. Kemudian Paulus juga merasakan tekanan berat yang melampaui. Jadi Bapak Ibu, ketakutan dan kecemasan itu bukan otomatis tanda kurang iman. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Ketakutan dan kecemasan itu bukan otomatis tanda kurang iman. Karena itu juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang notabene Tuhan bilang imannya cukup kuat. Nah Bapak Ibu, ini kenyataannya. Kita semua saat ini hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketakutan, penuh pergumulan. Meski kita mengaku sebagai orang-orang yang bebas atau sudah merdeka, kita menyanyikan lagu kita lebih dari pemenang. Tetapi ada banyak yang hidup dalam kecemasan. Ada banyak orang yang terus-menerus hidup cemas soal masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, takut ditinggalkan. Ada yang terperangkap oleh trauma masa lalu, ada yang bergumul dengan rasa malu. Dan di tengah semua itu, Bapak Ibu, dunia menawarkan banyak solusi cepat yang hanya memberi efek placebo, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau Bapak Ibu ingat yang sebelumnya, ya banyak sekali yang kayaknya seakan-akan memberi kesembuhan, tapi sebenarnya cuman efek placebo saja. Kita sibuk healing, menyibukkan diri dengan hiburan, media sosial, bahkan mencoba melupakan dengan cara-cara yang merusak seperti alkohol, narkoba. Tapi itu hanya menutupi gejala dan bukan menyembuhkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan seperti ini mental dan emosional ternyata bukan hanya milik kita zaman sekarang, Bapak Ibu, ya. Timotius seorang pemimpin jemaat yang kepadanya surat itu ditujukan yang tadi kita baca tadi, ya. Timotius adalah pemimpin jemaat di abad pertama, ya. Dia adalah anak rohani dari Paulus yang hidup 2000 tahun yang lalu dan pergumulannya juga sama, Bapak Ibu, ya. Pergumulan sama. Dari kata-kata yang kita baca tadi, kita bisa membaca bahwa Timotius itu saat itu sedang dalam tekanan besar. Ada ajaran sesat, konflik jemaat, dan ancaman dari luar. Timotius diingatkan oleh Paulus, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Bapak Ibu, kalimat mengobarkan karunia Allah ini tentu ada tujuannya. Paulus mengatakan itu karena ada resiko karunia Timotius itu padam. Jadi dia ngomong sama Timotius, ayo kobarkan karunia Allah itu. Paulus juga berkata kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, jangan malu karena aku. Nah, Bapak Ibu, para penafsir mengatakan kalau jangan malu ini menunjukkan bahwa Timotius itu mungkin tergoda untuk menarik diri, menutup mulutnya, bermain aman karena takut terhadap reaksi orang, ancaman atau penderitaan. Sama seperti hari ini kita, Bapak Ibu. Timotius sudah juga sedang berjuang melawan ketakutan yang kita alami saat ini, yang mengikis keberaniannya untuk menjalani firman Tuhan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang ini, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Bapak Ibu, Timotius sebenarnya memiliki awal yang baik, ya. Timotius memiliki awal yang baik. Tadi kita baca, Paulus berkata di ayat 5 tadi, Timotius itu memiliki iman yang tulus, iman yang diwariskan dari neneknya dan ibunya. Dan Bapak Ibu tahu, iman itu diturunkan dengan baik kepada Timotius. Timotius memiliki fondasi iman yang kuat, yang kokoh. Bukan hanya itu saja, Paulus mengingatkan Timotius bahwa aku sudah menumpangkan tangan padamu. Menumpangkan tangan itu sebuah tindakan yang dalam perjanjian baru itu sering berarti peneguhan, pengesahan pelayanan,
dan pemberian karunia rohani. Bapak Ibu, Timotius bukan hanya mewarisi iman, tetapi secara rohani dia dipercaya untuk memimpin jemaat. Tetapi Bapak Ibu, semuanya itu terancam tidak efektif karena ketakutan yang dialaminya. Ketakutan itu bukan ketakutan biasa, Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, Bapak Ibu, kata roh ketakutan itu dalam bahasa aslinya adalah pneuma delias. Pneuma delias. Nah, Bapak Ibu, apa artinya roh ketakutan ini? Roh ketakutan ini artinya bukan takut biasa yang alami. Misalnya saya takut ketinggian misalnya gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin ada yang takut tikus, ada yang takut kecoa gitu ya. Gitu. Tapi ini bukan Bapak Ibu ya. Pneuma delias ini bukan tentang ketakutan yang alami, tetapi merujuk kepada ketakutan yang membuat seseorang itu nge-freeze gitu ya, diem gitu, sampai nggak bisa bergerak gitu Bapak Ibu. Dan itu bukankah itu juga yang dialami gitu ya? Ketakutan itu ketakutan yang melumpuhkan moral dan kemauan seseorang. Bapak Ibu, bukankah itu mirip dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami pergumulan dengan mental dan emosinya? Ya, sebagian besar itu nge-freeze, takut sampai membeku gitu, diem gitu, karena ketakutannya itu. Nah, Bapak Ibu, sebagian dari kita sebenarnya juga mirip dengan Timotius. Kita memulai dengan sangat baik, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dikaruniai dengan talenta-talenta karunia rohani. Kita semua di sini, saya yakin kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti Timotius yang memulai dengan baik, kita semua juga di sini memulai dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, semuanya itu juga terancam, ya, kita menjadi terancam tidak efektif. Ketakutan membuat diri kita terancam tidak efektif. Karena kita dikuasai oleh ketakutan yang melumpuhkan kita, yang membuat kita diam. Ketika kita dikuasai rasa cemas yang berlebihan, trauma yang belum pulih, rasa minder, kekhawatiran, ketakutan, semuanya itu membuat kita tidak efektif dalam pelayanan. Tidak efektif sebagai anak-anak Tuhan, tidak efektif sebagai murid Tuhan. Ketakutan yang melumpuhkan itu tidak hanya membuat kita tidak bergerak, tapi juga mematikan sukacita, pengharapan kita, membuat kita tidak menjalani panggilan Tuhan. Timotius sama seperti kita, mungkin enggak jatuh dalam dosa yang besar. Bapak Ibu, dia bukan orang melakukan pelayanan, dia bukan orang yang malas. Tetapi Paulus melihat dan khawatir, melihat jangan-jangan karunia yang sudah ada dalam diri Timotius itu jadi padam karena ketakutan yang melumpuhkannya. Nah, inilah poin yang pertama itu Bapak Ibu. Ketakutan itu nyata dan melumpuhkan, membuat kita tidak efektif. Ketakutan itu nyata dan melumpuhkan kita, membuat kita semua tidak efektif. Itu poin pertama. Bapak Ibu, bagian yang kedua berbicara mengenai roh ketakutan. Tadi kita lihat tadi ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah Bapak Ibu, terjemahan ini sebenarnya kurang tepat. Bukan salah ya Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Setelah saya cek di bahasa aslinya, juga dalam terjemahan beberapa bahasa lain, sebenarnya yang tepat ini Bapak Ibu. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya Bapak Ibu perhatikan ya, yang terjemahan Alkitab LAI kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi seharusnya sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ini berbeda Bapak Ibu. Kenapa saya katakan berbeda? Karena itu artinya sejak awal Tuhan tidak pernah memberikan roh seperti itu kepada kita. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Itu artinya sejak awal Tuhan tidak pernah memberikan roh seperti itu kepada kita.
Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau hari ini hati kita dikuasai ketakutan yang membuat kita melangkah, berhenti melangkah, kita perlu sadar itu bukan dari Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau hari ini hati kita dikuasai ketakutan yang membuat kita berhenti melangkah, berhenti melayani, kita perlu sadar itu bukan dari Tuhan. Ini harus kita mengerti. Ketakutan itu melumpuhkan, membuat kita tidak efektif, tapi kita harus tahu, kita harus sadar Tuhan tidak menghendaki itu. Rancangan awal Tuhan tidak seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, sama seperti Paulus mengingatkan Timotius, hari ini kita juga diingatkan, kalau hati dan pikiran kita dikuasai ketakutan yang membuat kita berhenti melangkah, kita harus sadar itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata yang biasa diterjemahkan dalam Alkitab sebagai ketakutan itu ada beberapa kata, ya. Jadi sama gitu, ada beberapa kata yang bisa diterjemahkan sebagai ketakutan. Yang pertama tadi adalah deilias tadi, ya. Deilias tadi ketakutan yang melumpuhkan. Kata yang kedua Bapak Ibu adalah kata ini, phobos. Phobos itu akar kata dari kata fobia, ya. Kata itu sekarang kan sangat terkenal ya, fobia ini, fobia itu, Bapak Ibu. Nah, kata kedua ini memang kesannya negatif Bapak Ibu, tapi maknanya di Alkitab itu jauh lebih luas, ya. Phobos itu bisa berarti takut akan hukuman, ya, takut akan hukuman. Tapi juga sering kali dipakai untuk arti yang positif, takut akan Tuhan, hormat, gentar dan kagum di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, ini yang menarik Bapak Ibu, ya. Deilias itu selalu membuat kita lumpuh, memenjarakan hati. Tetapi phobos yang benar, takut akan Tuhan yang benar itu lahir dari kasih dan pengenalan kita, dan justru Bapak Ibu memerdekakan kita, ya. Deilias tadi memenjarakan hati kita, tapi phobos justru memerdekakan kita. Nah ini poin yang kedua yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Rancangan awal Tuhan bukanlah supaya kita hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan, tetapi supaya kita semua hidup dalam takut yang benar, takut akan Tuhan. Dan ini Bapak Ibu akan memerdekakan kita. Yang pertama tadi, ketakutan itu nyata, membuat kita tidak efektif, melumpuhkan kita. Tapi yang kedua, firman Tuhan katakan, rancangan awal kita itu bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi rancangan Tuhan adalah supaya kita takut akan Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ya. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kelumpuhan yang melumpuhkan itu, ketakutan yang melumpuhkan itu, tetapi Dia memberi kita jalan keluar. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan itu, tapi Dia berikan kita jalan keluar, Bapak Ibu. Nah, seorang tokoh Kristen dan penulis Kristen yang terkenal, Joyce Meyer, dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul Battlefield of the Mind, pertempuran pikiran, gitu ya. Nah, dalam bukunya dia menulis seperti ini Bapak Ibu. The mind is the battlefield. It is a vital necessity that we line up our thoughts with God's thoughts, ya. Jadi pikiran kita adalah medan pertempuran Bapak Ibu, dan sangat setiap pikiran kita dengan pikiran Allah. Pikiran kita bukan sekedar ruang pasif, melainkan justru adalah tempat di mana peperangan rohani itu sedang berlangsung. Bapak Ibu, peringatan Joyce Meyer ini membuka mata kita bahwa peperangan yang terbesar itu bukan terjadi di luar sana, bukan Bapak Ibu. Seringkali peperangan terbesar itu ada di dalam pikiran kita. Ada di dalam pikiran kita. Di sanalah ketakutan itu membangun benteng kokohnya di dalam pikiran kita. Tapi bersyukur Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendiri. Firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Bapak Ibu, inilah jalan keluar
3 senjata rohani yang Tuhan berikan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan itu, tetapi Dia memberi kita jalan keluar supaya kita bisa berdiri teguh dan menang dalam peperangan pikiran kita, sehingga ketakutan tidak lagi menguasai atau melumpuhkan kita. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan bagian ini, saya sempat bingung dan bertanya bagaimana ketiga hal ini, kekuatan, kasih, dan penguasaan itu bisa mengalahkan ketakutan. Ya, bagaimana ketiga hal ini, kekuatan, kasih, dan penguasaan diri itu bisa mengalahkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan, saya terbantu oleh bahan DG, bahan pemuritan kita gitu ya. Nah, bahan pemuritan kita itu hidup yang berpusat pada Injil. Saya terus mendorong Bapak Ibu yang belum ikut untuk ikut kelompok pemuritan. Nah, salah satu alasan saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut DG itu adalah karena ini juga Bapak Ibu ya. Karena ini. Nah, di dalam pembahasan DG itu, bahan pemuritan, kita semua diajarkan kalau hidup yang berpusat pada Injil itu adalah hidup yang menjadikan Injil itu sebagai perspektif atau cara pandang, motif, dorongan, model, teladan, modal, kekuatan. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi ya. Hidup yang berpusat pada Injil itu adalah hidup yang menjadikan Injil sebagai perspektif, motif, model, modal. Bapak Ibu, kekuatan untuk mengalahkan ketakutan itu firman Tuhan katakan dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang memerdekakan. Bapak Ibu, bagaimana Injil menjadi kekuatan untuk mengalahkan ketakutan? Yang pertama Bapak Ibu, Injil mengubah cara pandang kita dulu, perspektif kita dulu. Injil mengubah cara pandang kita. Dan kalau kita melihat ini semua dalam perspektif Injil, maka kita tahu dari awal Tuhan ciptain Kejadian, di dalam kitab Kejadian Tuhan ciptakan manusia sungguh amat baik. Yang lain diciptain sungguh baik, sungguh baik. Tetapi manusia diciptakan sungguh amat baik. Lina sempat nanya waktu saya gitu ya, kami ngobrol tentang diskusi tentang DG, dia bilang, kalau gitu kenapa ya manusia itu kok gampang terluka ya? Benar nggak Bapak Ibu? Manusia kan gampang terluka. Loh, saya bilang gini, itu justru karena Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Ya, Tuhan ciptakan kita bukan robot. Tuhan ciptakan kita punya emosi, punya perasaan, punya pikiran. Oleh karena itulah kita gak bisa dilukai, bisa terluka Bapak Ibu. Nah, inilah perspektif Injil. Manusia diciptakan sungguh amat baik, tapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, manusia jatuh dalam dosa itulah yang menyebabkan manusia bisa hidup dalam ketakutan. Akan tetapi Bapak Ibu, Injil memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan permasalahan dan ketakutan terbesar itu. Kematian Tuhan Yesus di salib mengatasi permasalahan terbesar manusia, yaitu dosa. Kebangkitannya mengalahkan ketakutan terbesar manusia, yaitu maut atau kematian. Kalau dulu kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkan ketakutan, tetapi sekarang karena Injil kita bisa mengalahkan ketakutan yang melumpuhkan itu. Kekuatan Injil mengubah perspektif kita dan membuat kita bisa mengatasi ketakutan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, senjatanya yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kekuatan dari Injil. Yang kedua Bapak Ibu, kasih. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi dari hidup yang berpusat pada Injil, kita menilainya dari motif Injil. Kasih itu bisa menjadi dorongan atau motif terbesar untuk melawan atau mengalahkan ketakutan. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata begini, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Firman Tuhan katakan kalau ketakutan itu menyimpan bayangan akan hukuman. Itu yang membuat kita senantiasa hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan.
Tetapi Tuhan bukanlah Allah yang berada nun jauh di sana. Dia datang, Bapak Ibu. Dia mengasihi kita menjelma, menjadi manusia, menjadi serupa. Dia mengerti ketakutan kita. Di dalam Markus 14 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu dan mengerti pergumulan kita ketika ketakutan itu melumpuhkan kita. Dia mengerti, dia pernah mengalaminya. Bapak Ibu, mungkin di antara kita juga mendapat stigma yang negatif ketika kita ngomong, oh aku ini stres, aku ini anxiety, aku ini depresi. Bapak Ibu, mungkin itu ada label yang dikenakan kepada kita yang bergumul dalam masalah emosi dan ketakutan ini, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ini, Tuhan Yesus juga pernah mengalami, dia dilabelin. Bapak Ibu tahu, pernah baca ayat ini? Waktu keluarganya ini Bapak Ibu, mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, hendak menjemput Tuhan Yesus, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Bapak Ibu, dia mengerti perasaan kita. Dia pernah mengalaminya. Dan dia turut merasakan label-label yang diberikan kepada orang yang bergumul dengan ketakutan, yang bergumul dengan masalah mental dan emosinya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus merengkuh perasaan kita di atas kayu salib. Kesepian, sendirian, ditinggalkan Bapaknya. Tuhan Yesus mengasihi kita sedemikian rupa. Dan motif kasih itulah yang menjadi modal atau kekuatan mengalahkan ketakutan. Ya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mengerti, kasih yang turut merasakan pergumulan kita. Kasih inilah juga yang Bapak Ibu, yang bisa menjadi modal atau kekuatan kita untuk mengalahkan ketakutan yang melumpuhkan itu. Itu senjata yang kedua. Senjata yang ketiga, Bapak Ibu. Tadi yang pertama kekuatan kasih. Yang ketiga penguasaan diri, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kalau kita melihat dari kacamata Injil tadi, ya, perspektif, motif, model, modal, maka kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai model atau teladan kita, Tuhan Yesus menjadi model atau teladan dalam hal penguasaan diri yang mengalahkan ketakutan itu. Bagaimana penguasaan dirinya itu bisa mengalahkan ketakutan? Waktu dia dicobai, Tuhan Yesus selalu mendasarkan perkataan itu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. 3 kali dia dicobain, 3 kali dia berkata ada tertulis. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 31-32, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, penguasaan diri Tuhan Yesus didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Dan penguasaan diri itu mengalahkan ketakutan. Dan itu juga yang harusnya kita lakukan, Bapak Ibu. Penguasaan diri kita juga, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita punya identitas yang baru, anak Allah. Firman Tuhan katakan kita semua berharga di mata Allah, karena pada saat yang sama Dia rela mengorbankan anaknya untuk kita, menggantikan kita. Firman Tuhan katakan keselamatan yang Tuhan berikan harusnya menjadi sumber sukacita kita. Rasa aman kita harusnya berasal dari janji-janji Allah yang terdapat dalam firman-Nya. Teladan Yesus menjadi model penguasaan diri, mengalahkan ketakutan. Ya. Teladan Yesus menjadi model penguasaan diri, mengalahkan ketakutan. Tuhan Yesus menjadi perspektif kita, cara pandang kita, motif kita, dorongan, modal kita, kekuatan, dan model kita, teladan dalam hal mengalahkan ketakutan yang melumpuhkan itu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saya mau menunjukkan foto ini kepada Bapak Ibu. Foto ini
bandul ya, atau pendulum ya. Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar kita pernah melihat, bahkan mungkin pernah coba, atau bahkan mungkin ada yang punya di rumah gitu ya. Nah Bapak Ibu tahu gimana cara pakainya, cara kerjanya? Biasanya kita ambil satu bola itu, kita lepaskan, dia tuk, jadi tuk, 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 tuk gitu ya. Pendulumnya dari kanan ke kiri Bapak Ibu. Nah kalau kita tarik dari sisi sebaliknya, dia akan bergerak ke ujung yang lain. Nah Bapak Ibu, bandul ini akan terus berayun dari satu sisi ke sisi yang lain ya. Jadi bandul itu selalu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah Bapak Ibu, gereja-gereja atau bahkan diri kita kadang seperti bandul itu. Kenapa saya katakan demikian? Dulu bandulnya itu ada di sisi yang satu. Orang yang mengalami pergumulan mental dan emosional itu dianggap aneh, dianggap orang gila, dianggap orang stres, disepelekan, bahkan dicap sebagai kurang iman. Tetapi sekarang Bapak Ibu, bandul itu bergerak ke sisi yang lain, ekstrim sebaliknya. Sedikit-sedikit ngomong anxiety, sedikit-sedikit ngomong aku stres, sedikit-sedikit ngomong aku depresi, aku panik. Bapak Ibu, banyak saat ini labeling, overdiagnose. Jadi apa? Ya, dia mendiagnosa diri, kemudian melabeli diri sendiri. Oh, aku ini orang stres. Aku ini orang depresi. Bapak Ibu, kita tidak boleh terjebak di salah satu ekstrem ini. Ya. Dan untuk tidak terjebak dalam salah satu ekstrem ini, menganggap sepele atau terlalu menganggap penting, kita harus berdiri di tengah-tengah. Dan patokannya harus jelas dulu Bapak Ibu. Untuk melabeli, untuk tahu, itu kita harus lihat lagi. Harus ada patokan yang jelas. Faktor penyebabnya apa? Kalau misalnya satu orang mengalami gangguan mental atau gangguan emosinya, coba cek apakah ada faktor penyebabnya, biologis, psikologis, sama sosial gitu. Mungkin ada perlu cek ke psikiater atau di CT scan. Mungkin ada kimia otak, ada gangguan hormon. Bapak Ibu, tapi kita juga butuh perspektif firman Tuhan. Jangan sembarangan melabeli diri kita dengan sebuah label. Ya. Kita butuh perspektif firman Tuhan. Dan Anda mungkin perlu konseling atau konsultasi dengan hamba Tuhan. Kita butuh melihatnya secara seimbang Bapak Ibu. Firman Tuhan selalu mengajarkan keseimbangan. Kita dipanggil untuk mengasihi dan menghibur yang lemah, tetapi juga menolong mereka untuk bertumbuh dalam keteguhan, daya tahan. Ya, di satu sisi kita harus mengasihi, menghibur yang lemah, tetapi di sisi yang lain kita harus mendorong mereka untuk bertumbuh dalam keteguhan, dalam daya tahan. Kristus adalah pusat yang menahan ayunan bandul itu. Injil memberi kita hikmat untuk tahu kapan harus memeluk, kapan harus menguatkan, tapi juga kapan harus menegur, mendorong mereka untuk terus berjalan lagi. Kalau Yesus menjadi pusat, kita tidak akan lagi hidup di antara dua ekstrem tadi, tetapi di dalam kebenaran dan kasih yang bekerja sama. Hari ini Bapak Ibu, mari kita minta Tuhan memposisikan hati kita di tengah, ya, di tempat di mana kita bisa berempati kepada yang menderita, tetapi kita juga bisa membangun mereka, mendorong mereka untuk bangkit dan berjalan kembali, mengiring dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini merasa lelah, putus asa, tidak dimengerti orang, seolah lagi tidak ada lagi harapan. Ketakutan itu begitu melumpuhkan kita. Rasanya pergumulan ini enggak selesai-selesai, bahkan mungkin jadi tamu yang tak diundang seumur hidup. Bapak Ibu, dulu saya waktu pergumulan untuk lepas dari kecanduan pornografi, saya juga berpikir mungkin ini pergumulan saya seumur hidup. Tapi Bapak Ibu, dengarkanlah firman Tuhan berkata,
Inilah perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan, supaya seumur hidupmu engkau takut akan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, pertama kali saya membaca ayat ini, saya berpikir ini sebuah perintah. Tetapi Bapak Ibu, ayat ini ternyata sebuah janji pengharapan. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan itu seumur hidup kita. Tidak. Kita tidak diciptakan untuk bergumul dalam dosa kita seumur hidup. Tidak. Kita diciptakan untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Takut yang membebaskan, yang menguatkan, dan yang menyalakan kembali pengharapan di tengah gelapnya hati dan zaman ini. Tuhan Yesus mau kita seumur hidup kita takut akan Tuhan, bukan takut yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah ada ketakutan yang hari ini melumpuhkan kita? Apakah ada kekhawatiran yang membuat kita tidak efektif dalam hidup ini? Ketakutan yang begitu mengikat kita. Firman Tuhan pagi hari ini katakan, ketakutan itu memang nyata. Dia melumpuhkan, membuat kita tidak efektif. Tetapi rancangan awal Tuhan bukanlah supaya kita hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dalam takut akan Allah. Dan Dia memberikan kita jalan keluar. Ada kekuatan dari Injil, ada kasih dari Kalvari, ada penguasaan diri yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Pagi hari ini, serahkan semua ketakutan kita itu ke bawah kaki salib Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu tadi, Allah yang kupercaya. Di saat aku takut, di saat aku takut, ku bersandar padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu. Di saat aku takut, di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang kupercaya. Katakan dengan iman, sebab Engkau Allah yang kupercaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang kupercaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan bahwa Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, roh yang melumpuhkan itu, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri dalam diri kami. Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu siapa di antara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan kecemasan, trauma, atau rasa takut yang mengikat. Hari ini kami datang dan meletakkan semuanya itu di bawah kaki salib-Mu. Kami mohon, gantikanlah ketakutan kami dengan takut akan Engkau. Takut yang membebaskan, takut yang menguatkan, takut yang menyalakan pengharapan dalam hati kami. Tolong kami untuk hidup berpusat pada Injil, sehingga kami bisa berjalan dengan berani dalam panggilan-Mu, mengasihi sesama, tetap setia melayani sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.